Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Renia Oktavia dengan nomor induk mahasiswa P137474312200038. Saya dari kelas reguler A. Di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya yang berjudul Identifikasi Bakteri Patogen pada Bahan Pangan Nabati dan Hewani. Pangan sebagai bahan alami yang bersifat mudah rusak atau perishable, termasuk rusak karena mikroba dan tidak ada bahan alami yang steril terhadap pencemaran atau kontaminasi mikroba. Karena mikroba pada kenyataannya menempati hampir seluruh ruang yang ada di permukaan bumi. Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia, sehingga apapun yang dikonsumsi harus memiliki mutu yang baik, meliputi mutu gizi, organoleptik, dan keamanannya. Pangan menjadi tidak aman jika terdapat pencemar baik fisik, kimia maupun biologi. Pencemar biologi adalah pencemar yang berupa organisme hidup, diantaranya adalah mikroba patogen, yaitu mikroba yang dapat menimbulkan penyakit. Pencemaran mikroba pada pangan seringkali dapat menyebabkan suatu perubahan kimiawi yang tentu saja akan mengurangi nilai gizi pangan dan juga berpotensi menimbulkan penyakit. Perubahan akibat adanya mikroba dalam pangan yang mudah dikenali adalah perubahan organoleptik, dan yang sulit dikenali oleh masyarakat umumnya adalah jumlah dan jenis mikroba yang mencemari makanan tersebut, dalam kurung patogen atau bukan patogen, serta nilai gizinya. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah BSC, dalam kurung Biological Safety Cabinet, kemudian cawan petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NID, panel PID, vortex, nepelometer, BD Poinix, gelas benda, pipet tetes, dan loop. Bahan yang digunakan adalah sampel olahan daging sapi, direbus dan bumbu, BHI atau Brain Heart Infusion, kemudian selenite broth, kemudian APW atau Alkalina Peptone Water, TSA atau triptik soya agar, kemudian SE Salmonella Shigella, kemudian XLD Silose lisina deoxycholate, kemudian EMB atau eosin methylene blue, kemudian MC McConkie CR Chromocol, kemudian MSA mannitol salt agar, kemudian TCBS atau thiosulfur citrate bile salt sucrose atau ID Brut, dan antiserum H7. Selanjutnya, prosedur pembuatannya. Yang pertama, preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Sampel daging sapi dalam kurung rebus dan bumbu dicacah hingga halus, kemudian diinokulasikan ke medium pengkaya BHI, selenite broth, dan APW secara aseptik. Sampel diinkubasi 24 jam pada 35 derajat Celcius. Yang kedua, inokulasi pada medium selektif. Sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif, yaitu TSA, SS, XLD, EMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan strict plate method. Sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, dan MSA. Sampel dari selenite broth diinokulasikan ke medium SS dan XLD, sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. Sampel diinkubasi 24 jam pada 35 derajat Celcius. Yang ketiga, inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif, CR, EMB, MC, Salmonella sp pada medium selektif, SS, XLD, Staphylococcus sp pada medium MSA, kemudian Bacillus sp pada medium TSA, dan Vibrio cholera
pada medium TCBS diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan OSE. Untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil. Secara aseptik pada BSC, sampel diinkubasi 24 jam pada 35 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, uji penegasan pada medium selektif. Isolat bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method. Isolat yang berasal dari MSA diinokulasikan pada MSA. Isolat yang berasal dari TSA diinokulasikan pada TSA. Isolat yang berasal dari TCBS diinokulasikan pada TCBS. Dan isolat yang berasal dari CR, EMB, MC diinokulasikan pada MC. Sampel diinkubasi 24 jam pada 35 derajat Celcius. Kemudian yang kelima, uji biokimianya. Koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS diambil menggunakan OSE secara aseptik dan dimasukkan ke ID broth lalu divortex sehingga homogen. Sampel di dalam ID broth diukur tingkat kekeruhan menggunakan nepelometer. Kekeruhan berkisar 0,5 sampai 0,6. Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID atau bakteri gram negatif atau panel PID dalam kurung bakteri gram positif dan dimasukkan ke BD Poinix untuk diinkubasi sekaligus diidentifikasi jenis bakterinya. BD Poinix mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasil identifikasi yang diperoleh kemudian dicetak. Selanjutnya yang keenam, tes antisera Escherichia coli. Permukaan gelas benda digambari lingkaran, antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan OSE dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Kemudian yang ketujuh, analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID dalam kurung bakteri gram negatif atau panel PID dalam kurung bakteri gram positif dan diinkubasi pada BD Poinix serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pada tes antisera E. coli. Kemudian yang kedelapan, hasil dan pembahasannya. Inokulasi sampel daging sapi dalam kurung rebus dan bumbu pada medium pengkaya untuk memperbanyak jumlah koloni sel bakteri dilakukan pada medium BHI. Selenit broth dan APW BHI dalam kurung brain heart infusion merupakan medium pengkaya pertumbuhan mikroorganisme yang bersifat universal sehingga bisa digunakan pada bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Selenit broth digunakan sebagai medium selektif untuk isolasi spesies Salmonella sp, Shigella sp, dan Staphylococcus sp. APW atau Alkaline Peptone Water merupakan medium pengkaya untuk Vibrio sp. APW memiliki pH basa sekitar 8,4 sehingga menyediakan kondisi lingkungan yang sesuai untuk pertumbuhan Vibrio sp. Koloni bakteri pada medium pengkaya diinokulasikan pada medium selektif untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan secara spesifik. Tabel 1 yaitu pertumbuhan koloni E. coli positif pada daging rebus di medium EMB, daging bumbu pada medium CR dan MC. Bakteri pada EMB memiliki karakteristik koloni berwarna metalik, gambar 1B. CR memiliki karakteristik koloni berwarna biru, gambar 1A. Dan pada MC memiliki karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut, gambar 1C. Kemudian yang EMB atau eosinethilen blue agar merupakan medium selektif untuk menemukan bakteri gram negatif. EMB merupakan medium selektif
dan diferensial untuk bakteri coliform termasuk E. coli. Pada EMB, E. coli memiliki karakteristik koloni berwarna hijau metalik berkilau CR atau chromocult agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk kultur coliform termasuk E. coli. Berikut adalah tabel 1, yaitu pertumbuhan koloni bakteri sampel daging sapi pada medium selektif. Bakteri E. coli menghasilkan koloni bakteri berwarna biru gelap atau violet dan berbeda dengan karakteristik koloni bakteri coliform yang berwarna ungu. Bakteri non-coliform akan membentuk koloni yang tidak berwarna MC atau McConaughey agar merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri gram negatif. MC dapat digunakan sebagai medium pertumbuhan bakteri yang memfermentasikan laktosa dalam kurung E. coli dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut. Berikut adalah gambar pada koloni tersebut. Selanjutnya adalah gambar 1, yaitu pertumbuhan koloni positif sampel daging sapi dan medium selektif. Yang A CR, kemudian yang B itu EMB, yang C MC, yang atau E. coli, yang D SA dalam kurung Staphylococcus sp, dan yang E KSA atau Bacillus sp. Berikut gambarnya. Kemudian MSA dengan karakteristik koloni berwarna kuning pada gambar 1D, mannitol salt agar atau MSA merupakan medium selektif dan diferensial untuk menumbuhkan bakteri patogen Staphylococcus, terutama Staphylococcus aureus. Spesies patogen dari Staphylococcus sp memfermentasikan mannitol dan memproduksi asam, menyebabkan pH turun sehingga warna medium menjadi kuning. Dan karakteristik koloni berwarna kuning biasanya merupakan Si aureus. Bakteri non-patogen dari Staphylococcus sp dapat tumbuh pada medium ini, namun tidak memproduksi warna. Pertumbuhan koloni Bacillus sp positif pada daging rebus di medium TSA dengan karakteristik koloni melebar berwarna putih hingga abu-abu. Triptik soya agar dalam kurung TSA merupakan medium yang umumnya digunakan untuk kultivasi Salmonella typhi dan Bacillus sp. TSA mengandung dextrosa, NaCl, dan agar cocok untuk pertumbuhan Bacillus sp. Pertumbuhan koloni Salmonella sp dan Vibrio cholerae negatif pada semua sampel di medium SS, XLD, dan TCBS. Berikut adalah tabel 2 pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penegasan beserta fotonya. Pertumbuhan koloni bakteri tersangka sampel daging sapi pada uji penegasan adalah E. coli positif pada daging bumbu dan negatif pada daging rebus. Koloni positif ditandai dengan karakteristik koloni berwarna ungu dan berkabut pada medium MC, yaitu pada gambar 3A. Pertumbuhan koloni Staphylococcus sp positif pada daging rebus dalam kurung ulangan yang ke-1 dan daging bumbu dengan karakteristik koloni berwarna kuning, sementara pada daging rebus dalam kurung ulangan yang kedua bersifat negatif dan pada medium NSA. Dalam kurung gambar 3B, terjadi perbedaan hasil antara daging rebus ulangan ke-1 dan 2 menunjukkan koloni bakteri pada cawan Petri ulangan kedua bukan merupakan Staphylococcus sp, sehingga hasil pertumbuhan koloninya bersifat negatif. Pertumbuhan koloni Bacillus sp pada medium TSA adalah positif pada daging rebus untuk kedua ulangan dengan karakteristik koloni berwarna putih sampai abu-abu. Dalam kurung gambar yang 3C, berikut adalah tabel 3 hasil uji biokimia sampel daging sapi pada BD Phoenix. Uji biokimia untuk mengidentifikasi jenis bakteri pada sampel daging sapi menggunakan BD Phoenix dalam kurung pada tabel 3. Sampel daging sapi rebus teridentifikasi mengandung bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus thuringiensis, dan Staphylococcus gallinarum. Sementara pada daging sapi bumbu teridentifikasi mengandung bakteri E. coli,
dan Staphylococcus gallinarum. Staphylococcus ceuri merupakan bakteri gram positif, resisten terhadap novobiocin dan bersifat oksidatif positif. Ceuri merupakan bakteri gram positif resisten terhadap novobiocin, bersifat oksidatif positif dan koagulase negatif. Organisme ini merupakan spesies bakteri yang berasosiasi dengan organisme lain dan biasa ditemukan pada kulit atau permukaan mukosa dari binatang peliharaan maupun hewan liar pada makanan binatang secara alami. Bacillus thuringiensis (BT) merupakan bakteri gram positif dan biasa digunakan sebagai pestisida alami. BT biasa ditemukan pada serangga, khususnya ulat dengan berbagai tipe mulut dan kupu-kupu. Selain itu juga ditemukan pada permukaan daun, lingkungan akuatik, fes binatang, dan lingkungan dengan serangga melimpah. Staphylococcus gallinarum merupakan bakteri gram positif koagulase negatif, termasuk genus Staphylococcus yang memiliki bentuk kokus tunggal, berpasangan atau kluster. S. gallinarum ditemukan pada ayam dan saliva manusia dewasa secara alami. Yang kedua yaitu identifikasi bakteri patogen pada susu kedelai. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu autoklaf (SMIC model YX 28OB), botol pengencer cawan Petri (CMSI), gelas Erlenmeyer (Iwaki Pyrex), gelas piala Iwaki Pyrex, inkubator aerob Memer, lampu spiritus, laminar airflow atau LAF R-65, oven Memer, ose bulat, spite, sendok tanduk, tabung reaksi, tabung Durham, dan timbangan analitik. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu aquades, etanol 70%, medium eusin, metilen, blue agar atau EMBA, medium laktosa broth atau LB, medium mannitol ethyl polymyxin agar (MYPA), medium nutrien agar (NA), medium potato dextrosa agar (PDA), medium peptometer (PW), medium selentina kisten broth (SCB), medium Vogel-Jansen agar (VJA), medium salmonella shigella agar (SSA), dan sampel susu kedelai tanpa merek. Kemudian untuk prosedur kerjanya, yang pertama adalah sterilisasi alat. Alat-alat yang digunakan dicuci lalu dibilas dengan air suling, kemudian disterilkan dengan menggunakan oven pada suhu 180 derajat Celcius selama 2 jam. Untuk alat gelas, alat-alat logam disterilkan dengan cara dipijarkan dengan menggunakan lampu spiritus selama 30 detik. Alat-alat karet, plastik, atau tidak tahan panas dengan suhu tinggi disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian yang kedua, perlakuan atau pengambilan sampel. Beberapa sampel susu kedelai tanpa merek yang beredar di Kabupaten Maros. Yang ketiga yaitu pengenceran sampel. Sampel susu kedelai tanpa merek dibuat pengenceran 100 sampai 10 min 4 atau sesuai derajat kombinasi bahan dengan cara aseptik. Sampel susu kedelai tanpa merek diambil sebanyak 1 ml dan dimasukkan ke dalam botol pengencer steril, kemudian ditambahkan 9 ml air suling steril dan dihomogen, maka diperoleh pengenceran 100. Untuk pengenceran selanjutnya, pipet 1 ml dari 100 dimasukkan ke dalam botol pengencer yang berisi 9 ml air suling steril, dihomogenkan dan diperoleh pengenceran 10-1. Demikian selanjutnya dilakukan cara yang sama untuk pengenceran 10-2, 10-3, dan 10-4. Selanjutnya yang keempat, pengujian mikrobiologis.
atau penentuan angka lempeng total bakteri secara standar plate count atau SPC. Dari masing-masing pengenceran 10-2, 10-3, dan 10-4 dipipet 1 ml ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium nutrien agar atau Na sebanyak 9 ml, kemudian dihomogenkan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati dan dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Kemudian yang kelima, penentuan angka lempeng total kapang secara standar plate count atau SPC. Dari masing-masing pengenceran 100, yaitu 10-1 dan 10-2 dipipet 1 ml sebanyak ke dalam cawan Petri dan ditambahkan medium potato dextrosa agar dalam kurung PDA sebanyak 9 ml, kemudian dihomogenkan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 kali 24 jam. Jumlah koloni yang tumbuh merupakan kapang untuk setiap 1 ml sampel. Kemudian yang keenam, penentuan jumlah total bakteri coliform secara most probable number dalam kurung MPN. Yang satu, tes perkiraan merupakan tes pendahuluan ada tidaknya bakteri golongan coliform. Disiapkan 12 tabung reaksi, masing-masing terdiri dari 3 tabung yang di dalamnya terdapat tabung Durham dalam keadaan terbalik. Dari pengenceran 10-1 dipipet 1 ml ke dalam tabung reaksi seri pertama yang berisi medium laktosa broth dalam kurung LB 9 ml. Dari pengenceran 10-2 dipipet 1 ml ke dalam tabung reaksi seri kedua yang berisi medium laktosa broth dan kurung LB 9 ml. Dilakukan hal yang sama untuk pengenceran 10-3. Semua tabung dihomogenkan dan diinkubasi selama 24-48 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Reaksi positif ditandai dengan perubahan warna hijau menjadi kuning dan terbentuk gas dalam tabung Durham. Yang kedua, tes penentuan. Dari tabung yang memberikan hasil positif, diambil 1 ose, kemudian diinokulasikan secara goresan pada medium Eucin methylene blue agar atau EMBA. Selanjutnya, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya koloni berwarna hijau metalik. Kemudian yang ketujuh, identifikasi bakteri Salmonella sp. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada pengenceran 10-1 untuk diinokulasikan ke dalam medium Selentin Kisen broth dan kurung SCB 9 ml. Kemudian diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan terbentuknya endapan coklat. Hasil yang diperoleh diinokulasikan dengan metode tuang pada medium Salmonella Shigella agar dalam kurung SSA. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh, dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam dengan zona kuning. Kemudian yang kedelapan, identifikasi bakteri Staphylococcus aureus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 1 ml pada masing-masing pengenceran 100, 10-1, 10-2 untuk diinokulasikan ke dalam medium pepton water dalam kurung PW 9 ml, kemudian diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil positif terjadi kekeruhan disertai dengan terbentuknya endapan pada dasar tabung, kemudian dilanjutkan pada medium selektif yaitu medium Vogel-Jones agar dalam kurung VJA. Diinokulasikan dengan metode tuang, selanjutnya diinokulasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni hitam zona kuning. Yang kesembilan, identifikasi bakteri Bacillus cereus. Sampel dipipet secara aseptis sebanyak 0,25 ml dari setiap pengenceran dalam kurung 10-1 sampai 10-3. Kemudian diinokulasi di atas permukaan manitol ekyol polymyxin agar dalam kurung MYPA. Setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diamati koloni yang tumbuh dinyatakan positif apabila tumbuh koloni berwarna merah muda pada medium manitol ekyol polymyxin agar dalam kurung PMYPA. Berikut adalah hasil pengamatan bakteri patogen sampel susu kedelai tanpa merek.
Dari pengujian sampel C, E, dan H, medium selektif Salmonella Shigella agar dalam kurung SSA yang telah dilakukan diperoleh hasil negatif karena tidak tumbuh koloni hitam dengan zona kuning, sehingga sampel C, E, dan H memenuhi persyaratan berdasarkan ketetapan standar nasional Indonesia tentang bakteri Salmonella SP yaitu negatif per 25 ml. Dari hasil analisis kuantitatif yang meliputi standar Platkon dalam kurung SPC pada ALT bakteri dan angka kapang MPN coliform, identifikasi bakteri patogen Staphylococcus aureus dan Bacillus cereus, serta analisis kualitatif yaitu identifikasi mikroba patogen Salmonella SP menunjukkan bahwa semua sampel memenuhi persyaratan. Namun, sampel E dan H pada pengujian angka lempeng total dalam kurung ALT kapang melebihi ketetapan standar nasional Indonesia dalam kurung SNI nomor 06-7388-2009 yaitu 5x101 koloni per mililiter. Berikut adalah daftar pustakanya. Baiklah, sekian presentasi hasil resum dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.